Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Andrian Wijaya dengan NPM 1954 151016 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan beberapa resum dari jurnal yang saya buat, yaitu uji aktivitas protein larut air umbi porang Armopohalus muelleri Bloom terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Di sini saya akan menjelaskan beberapa 4 bagian subbab, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kedua ada metode, ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Porang merupakan tanaman yang hidup di daerah tropis dan tumbuh hampir di seluruh hutan di Indonesia. Porang memiliki kandungan glukomanan yang tinggi. Kandungan glukomanan pada umbi porang juga memiliki kemampuan membentuk lapisan film yang baik, biocompatibility yang baik, biodegradable, serta memiliki kemampuan membentuk gel. Oleh karena itu, sifat umbi porang sebagai biopolimer dapat dimanfaatkan dalam bidang industri farmasi sebagai pengganti gelatin untuk pembuatan cangkang kapsul. Salah satu bakteri yang diharapkan tidak tumbuh pada film pelapis kapsul adalah Escherichia coli. Bakteri E. coli yang tergolong dalam bakteri gram negatif merupakan salah satu bakteri penginfeksi usus penyebab diare yang ditandai dengan seringnya mengalami defekasi, infeksi saluran kemih, sepsis, dan meningitis. Selain bakteri gram negatif, ada pula bakteri gram positif. Salah satu jenis bakteri gram positif yang patogen terhadap manusia adalah bakteri Staphylococcus aureus. Hampir semua orang pernah mengalami infeksi S. aureus selama hidupnya dengan derajat keparahan yang beragam, dari keracunan makanan atau infeksi kulit ringan hingga berat. Selain glukomanan, umbi porang juga memiliki kandungan berupa protein yang belum dieksplorasi manfaatnya. Secara umum, protein pada tumbuhan telah diketahui memiliki peran penting dalam mencegah pertumbuhan mikroba atau sebagian protein antimikroba. Hingga saat ini, telah ditemukan beberapa protein antimikroba yang berasal dari tanaman, baik dari biji, umbi, akar, batang, atau bagian tumbuhan lainnya. Jenis protein yang dapat berfungsi sebagai protein antimikroba salah satunya adalah lektin. Lektin merupakan kelompok protein yang berikatan dengan karbohidrat yang spesifik. Lektin banyak terdapat di biji maupun umbi. Beberapa contoh lektin tanaman yang telah diuji aktivitas antibakterinya adalah umbi A. maculatum, serta protein dari biji D. regia yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus, E. coli, dan beberapa bakteri lainnya. Glukomanan pada umbi porang merupakan heteropolisakarida atau karbohidrat yang diduga berikatan dengan protein. Atas dasar ini, protein umbi porang yang diduga berikatan dengan glukomanan yang juga diduga tergolong dalam lektin, sehingga kemungkinan dapat berfungsi sebagai protein antibakteri. Secara umum, berdasarkan kelarutannya, protein dapat dikelompokkan menjadi protein larut air, protein larut garam, protein larut basa, serta protein larut alkohol prolamin. Berdasarkan sifat kelarutannya, protein ini dilakukan uji pendahuluan mengenai aktivitas antibakteri keempat protein terlarut terhadap pertumbuhan bakteri, dan dari uji yang dilakukan, diketahui bahwa yang memiliki aktivitas antibakteri adalah ekstrak protein larut air umbi porang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aktivitas antibakteri protein larut air umbi porang, Armopohalus muelleri Bloom. Metode penelitian. Bahan: umbi porang, Aquades bakteri E. coli, dan S. aureus, serta media Mueller Hinton untuk uji aktivitas antibakteri dan nutrien agar darah untuk media pertumbuhan bakteri bahan-bahan SDS Page,
Di antaranya staging gel dan sperating gel sample buffer running buffer. Larutan destaining, komasi brilliant blue, periodic acid staining, Carnoy fixative, reagent sieve, larutan Bradford, buffer tris HCl pH 8, bovine serum, albumin, marker protein dengan berat molekul 15 sampai 250 kDa, lalu alkohol. Lalu ada alat inkubator, vortex, cawan Petri. Cawan Petri berdiameter 10 cm, neraca analitik, blender, oven vakum, jangka sorong, centrifuge, autoclave, mikropipet. Lalu ada blue tip, yellow tip, satu set alat SDS PAGE, pemanas magnetik, laminar airflow inkubator, spektrofotometer, lalu ada mikrotube. Ekstrak protein larut air diuji pada bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus menggunakan metode filter paper dish. Zona hambat pertumbuhan bakteri diukur pada kedua media pertumbuhan bakteri. Presparasi umbi porang. Umbi porang mula-mula dikelupas sekitar 1 cm, kemudian dijemur sampai kering dan digerus sampai halus. Selanjutnya irisan porang yang sudah kering lalu dihaluskan dengan blender sampai menjadi tepung dan disaring dengan ayakan sehingga didapatkan bubuk yang halus. Bubuk porang yang dihasilkan lalu disimpan pada kulkas sampai siap digunakan. Sebanyak 10 gram serbuk umbi porang diekstraksi dengan menggunakan aquades dan digojok menggunakan shaker selama 4 jam. Ekstrak kemudian disentrifugasi pada 5000 rpm selama 20 menit, suhu 200 derajat. Uji aktivitas antibakteri protein larut air umbi porang. Uji aktivitas antibakteri protein larut air umbi porang dilakukan dengan menggunakan metode filter paper dish. Sebanyak masing-masing 100 UL suspensi bakteri E. coli dan S. aureus yang telah distandarisasi dengan McFarland 0,5 diratakan di atas permukaan media Muller-Hinton padat yang berbeda dengan menggunakan spreader steril dan diinkubasi selama 30 menit pada suhu 370 Celcius. Selanjutnya kertas saring steril yang berukuran diameter 6 mm dan tebal 1,5 mm diletakkan pada permukaan media yang telah ditumbuhi bakteri. Profil protein larut air umbi porang. Sebanyak 100 UL sampel protein dengan konsentrasi 9,98 UG per mililiter sama dengan 20,01 UG per mililiter sama dengan 39,98 UG per mililiter, 50,01 UG per mililiter, 100,01 UG per mililiter, 149,98 UG per mililiter, 199,98 UG per mililiter. Sehingga jumlah proteinnya menjadi 0,0998 UG, 0,2001 UG, 0,3998 UG, 0,5001 UG, 1,001 UG, 1,4998 UG, dan 1,9998 UG. Buffer tris HCl sebagai kontrol negatif diimpregnasi pada kertas saring steril dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 370 Celcius. Diameter zona bening pertumbuhan bakteri pada setiap disk ukur dengan jangka sorong untuk mendapatkan diameter hambat bakteri. Profil protein larut air umbi porang dibuat dengan menggunakan SDS PAGE dengan konsentrasi akrilamid 12,5%. Pewarnaan dengan menggunakan komasi, brilliant blue, dan destaining dengan 10% metanol dan 10% asam asetat. Karbohidrat dideteksi dengan menggunakan periodic acid staining dengan konsentrasi 0,5%. Lalu ada hasil penelitian. Hasil ekstraksi protein larut air umbi porang didapatkan rendeman sebesar 24,5% B per B dan dengan susut pengeringan sebesar 98,77%. Pada pengukuran jumlah protein dengan metode Bradford, didapatkan kadar protein larut air umbi porang sebesar 514,5 UG per mililiter, sedangkan ketika dilakukan pewarnaan dengan pas tidak
didapatkan pita protein pada BM yang sama tetapi pada BM lebih besar dari sama dengan 250 kDa. Hasil uji aktivitas antibakteri pada bakteri E. coli dan S. aureus menunjukkan peningkatan zona hambat seiring dengan meningkatnya jumlah protein, sedangkan kontrol negatif tidak menunjukkan penghambatan. Gambar 1 yaitu profil protein umbi porang sebanyak menggunakan pewarna CBC, M, S, sampel, S1 sampel sebanyak 50 menggunakan periodic acid staining. Hasil penelitian, hasil pengukuran zona hambat protein terdapat E. coli dan S. aureus dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2. Hasil pengamatan uji aktivitas ekstrak protein larut air umbi porang terhadap bakteri E. coli dan S. aureus dapat dilihat pada gambar 2 dan gambar 3. Gambar 2, hasil uji aktivitas antibakteri protein antibakteri umbi porang terhadap bakteri E. coli. Lalu ada gambar 3, hasil uji aktivitas antibakteri protein antibakteri umbi porang terhadap bakteri S. aureus. Pembahasan. Profil protein umbi porang dibuat menggunakan pewarna CBB dan PAS. Pada pewarnaan dengan menggunakan CBB, terdapat 2 pita protein dengan berat molekul rendah, yaitu berkisar antara 19 kDa dan 17 kDa. Sedangkan ketika dilakukan pewarnaan dengan PAS untuk mengetahui adanya ikatan protein dan dengan glikoprotein, tidak terlihat pita protein pada posisi yang sama. Pita berwarna merah muda keunguan terlihat pada berat molekul lebih dari sama dengan 250 kDa. Adanya perbedaan ini dapat dimungkinkan karena terputusnya ikatan antara protein dan glikogen. Terputusnya ikatan protein karbohidrat ini dapat dikarenakan adanya pengaruh dari SDS dan pemanasan saat preparasi sampel untuk elektroforesis. SDS yang merupakan deterjen anionik dapat berperan dalam pemutusan ikatan struktur sekunder, tersier, dan kuartener dari protein agar menjadi rantai primer. Saat proses ini berlangsung, dimungkinkan ikatan antara protein karbohidrat juga turut terputus. Dalam SDS, glikoprotein juga diperkirakan berimigrasi secara tidak normal sebab komponen non-protein yang dimiliki tidak terikat secara keseluruhan dengan SDS. Selain itu, adanya pemanasan yang dapat menyebabkan denaturasi protein juga diperkirakan menjadi pemicu putusnya ikatan protein karbohidrat. Oleh karena itu, protein yang masuk pada gel tidak berikatan dengan karbohidrat, maka pewarnaan PAS tidak memberikan hasil positif pada berat molekul yang sama. Namun dari hasil ini dapat diketahui bahwa pada ekstrak protein larut air umbi porang terdapat kandungan berupa protein dan karbohidrat. Marker penciri protein berat molekul rendah digunakan untuk mengetahui berat molekul pada protein antibakteri. Pada gambar 1 dapat dilihat terdapat 2 pita protein dengan berat molekul sekitar 17 kD dan 19 kD. Hal ini sesuai dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa protein antibakteri rata-rata memiliki berat molekul yang relatif rendah atau sering disebut dengan low molecular weight dengan kisaran antara 10 sampai 30 kD. Pada uji aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa kontrol negatif yang digunakan yaitu buffer trace HCl pH 8 tidak memberikan zona hambatan. Hal tersebut membuktikan bahwa pelarut tidak berpengaruh terhadap aktivitas antibakteri, sehingga aktivitas hanya berasal dari larutan uji dan bukan dari pelarut yang dipakai. Buffer trace HCl pH 8 digunakan sebagai kontrol negatif dengan tujuan untuk melarutkan protein yang terlarut pada ekstrak air umbi porang sekaligus untuk menjaga kestabilan protein. Gambar ini menunjukkan bahwa protein larut air umbi porang memiliki aktivitas antibakteri terhadap S. aureus dan E. coli yang ditandai dengan adanya daerah hambatan atau zona bening pertumbuhan bakteri di sekitar paper dish. Protein larut air umbi porang memberikan daya hambat yang lebih besar pada bakteri S. aureus daripada E. coli. Pada jumlah protein 0,098 UG, larutan uji dapat memberikan zona hambat pertumbuhan bakteri sebesar 11,19 mm dan bakteri S. aureus, sedangkan pada E. coli untuk mendapatkan zona hambat yang serupa dibutuhkan jumlah protein sebesar 0,01 UG.
Aktivitas penghambatan protein larut air terhadap bakteri E. coli baru terlihat pada jumlah protein 0,3998 UG, yaitu sebesar 1,85 mm, dan tidak memberikan aktivitas penghambatan pada jumlah protein 0,998 UG dan 0,2001 UG. Zona hambat pertumbuhan bakteri yang dihasilkan juga semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah protein. Kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berat molekul protein larut air umbi porang yang kemungkinan memiliki aktivitas antibakteri adalah protein dengan BM17 KDA dan 19 KDA. Protein larut air umbi porang dapat menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus dan E. coli dengan efektivitas penghambatan lebih besar pada bakteri S. aureus daripada E. coli. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan dan menonton video ini. Kepada Allah saya ucapkan mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.